Sekali lagi Shalom, selamat pagi. Pagi. Oke, Pastor sudah pernah ke sini sebelumnya, Pastor? Sudah 2 kali. Oh, 2 kali. Berarti ini kedua kali atau ini yang Ketiga ketiga? kali. Oh, ini yang ketiga kalinya. Ketiga kali. Sudah. Oke, Pastor, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mbak Siska, tadi yang agak sedikit kesel ke Bapak, Mbak Siska, sehat Mbak Siska? Terima kasih sudah membuka, sudah mengantar dulu sebelum saya dan Romo Postinus ngobrol untuk talk show pagi ini ya, Pastor ya. Terima kasih banyak Pastor Postinus sudah bersama dengan kami di sini jauh-jauh dari Bandung. Dan kemarin informasinya waktu datang ke sini hujan deras, Pastor ya? Iya benar. Jadi cukup agak macet. Pastor datang sendiri atau? Sendiri naik travel. Oh, sendiri naik travel. Dengan Macet. hujan deras macet Ya, itu. betul. Terima kasih banyak Pastor sudah berkunjung ke sini, ketemu dengan adik-adik, juga ada Bapak Ibu dari umat paroki dan dari stasi Pasar Kemis juga. Sebelum saya ngobrol sama Pastor Postinus, ada yang pernah tahu Pastor Postinus sebelumnya? Belum? Wah, kalau gitu saya kenalin dulu ya Romo ya. Boleh. Mohon izin nih, saya mau memperkenalkan Romo Pastor Postinus dulu. Jadi Pastor Postinus Gulo OS ya, betul? Namanya betul ya, Pastor ya? Postinus Gulo. Gulo itu marga atau Marga, apa? Marga. Gula sebenarnya. Saya pikir gula. Ternyata apa Pastor Gulo itu? Gula itu ular. Marga saya ular. Jadi ularnya jangan dibunuh ya. Oke, berarti ini lahirnya di Dangagari, Pulau Nias. Pulau Nias, berarti dari kecil sampai besar di Pulau Nias, Pastor. Ya, betul. Kemudian Sampai SMP di Nias. Ya, SMA-nya di Sibolga, Pulau Sumatera. sudah seminari, Pastor. Sudah seminari menengah. Seminari menengah di Sibolga. Ya. Lahir 20 Februari 1983, Pisces berarti, Pastor ya. Ya benar. Untung bukan Scorpio, ular tambah ular, Pastor. Nah, Pastor ini memiliki latar belakang pendidikan S1 filsafatnya di Unpar Bandung. Betul, berarti habis SMA Ke Bandung. Kemudian S2 teologinya di Unpar Bandung juga. Ya. S2 lagi lisensiat Hukum Gereja di Pontifica Università Gregoriana Roma. Jadi Bandung, Roma begitu Pastor ya? Iya, benar. Dan ini kita beruntung, nih adik-adik, Bapak Ibu semuanya, setelah dari sini Romo kembali lagi ke Roma. Jadi untung banget udah kita booking dulu. Ini juga melas-melas gitu, Pastor, please lah. Menyempatkan waktu kita untuk Pastor Postinus nih. Setelah ini rencananya kembali ke Roma, studi lagi atau apa, Pastor? Studi lagi. Saya diberi kesempatan untuk melanjutkan doktoral masih di bidang hukum gereja. Doktoral. Ya. Tepuk tangan dong. Di sini siapa yang sudah sampai doktoral? Luar biasa. Masih belajar terus Roma ini. Kemudian selain tadi adalah latar belakang pendidikan, ini memiliki tugas pelayanan. Yang pertama Magister Frater Scholasticat OSC. Sampai tahun berapa itu Pastor berarti? Sampai tahun ini karena Sampai tahun saya sudah diganti karena saya harus ke Roma bulan September tanggal 3. Itu. Berarti karena ke Roma jadi digantikan. Diganti. Pastor ya? Kemudian sebagai pengajar hukum gereja di Fakultas Filsafat Unpar Bandung. Ya. Masih aktif sampai sekarang, Pastor? Sampai sekarang nanti akhir Agustus. Oh, karena ke Roma Karena juga. pergi, ya. Wah. Kemudian Hakim Tribunal Keuskupan Bandung. Masih juga, Pastor? Masih berakhir nanti juga akhir Agustus. Ke Roma semua. Jadi setelah nanti ke Roma berhasil semua ini, Pastor. Kemudian juga sebagai Sekretaris Ordo Salib Suci Provinsi Sang Kristus Indonesia. Kemudian sebagai Ketua Komisi Kanonik Ordo Salib Suci, juga sebagai anggota Tim Protokol BKBLII, Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia KWI. Ya. Betul, Pastor? Apa itu, Pastor? Jadi Boleh tanya dong, Pastor? boleh ya. BKBLI itu sebenarnya kami membuat pembekalan atau pendampingan bagi para imam ya yang sudah 5 tahun atau bahkan lebih, bahkan ada yang sudah 30 tahun imamat. Nah, kami punya tim dan salah satu timnya itu adalah saya. Seperti kemarin kita 3 minggu di Pacet, Mojokerto. Pacet Mojokerto. Ya, bulan Juli kemarin.
ya. Khusus Jadi, OSC, Pastor? tidak, Oh, enggak. dibuka kepada seluruh imam di Indonesia. Jadi siapa saja yang mengirim anggotanya silakan dan kita dampingi. Maka saya kemana-mana, kadang ke Papua, kadang ke Sumba, kadang ke Jogja, kadang ke Jawa Timur, Keliling. ya keliling-keliling gitu, jalan-jalan, itu kurang lebih begitu. Luar biasa, makanya ini beruntung banget kita sekali lagi bisa hadir Pastor Iya. Postinus nih hari ini. Pastor, hangat ya di sini Pastor ya? Ya panas sekali, panas. Ini obrolan kita juga nanti hangat Pastor. Jadi ini dihangatin dulu sama udaranya dulu Pastor, Iya, baru benar. nanti obrolannya. Dan Pastor, ini juga ada karya-karya penulisannya Pastor ya? Ya. Memang hobinya menulis atau bagaimana Pastor? Dari dulu saya suka menulis dan suka baca. Jadi nulis, baca dan omong. Nah itu tuh. Makanya sosial medianya banyak. Ya, itu. Instagram ada, Ada. TikTok ada, Ada. YouTube ada, Ada. Twitter ada. Ada. Saya cuma punya 2 aja, bingung bagi waktunya. Gimana Pastor bagi waktunya nih? Biasanya sebelum tidur atau pas istirahat selesai makan 1 video itu buat. Lalu ya sudah istirahat. Itu biasanya begitu. Selebgram, influencer. Wah. Jadi ini ada karya penulisan juga dari Pastor. Ini yang pertama sebagai editor dan penulis dari buku Memahami Jujuran dalam Hubungannya dengan Pola KDRT Terhadap Perempuan Nias. Ini 2013 Pastor ya. Ya. Kemudian penulis buku dari Bowo dalam Pernikahan Adat Ori Moro Nias Barat. Apa itu Pastor? Bobo itu mas kawin. Jadi saya melakukan penelitian. Saya peneliti pertama khusus untuk sub-tribe. Jadi sub-suku Nias. Saya peneliti pertama dan jadi buku itu sekitar 300 halaman. Itu. Jadi saya menulis buku mengenai Itu itu. tulisan semua Pastor. Tulisan semua dan ada ini penelitian. Jadi ada kuesioner saya sebarkan. Peserta kuesionernya sekitar 600 orang. Itu saya teliti. Berarti berapa lama untuk penulisan buku ini Pastor? Kalau penulisannya saya hadir di Polonia selama 1 bulan, lalu 3 bulan menulis itu. Selesai dalam 3 bulan, 4 bulan semua. Berarti surveinya dipadetin di 1 Padetin. bulan itu ya Pastor ya? Iya. Kemudian buku yang ketiga sebagai penulis dari buku Kasus-Kasus Aktual Perkawinan, Tinjauan Hukum dan Pastoral dari cetakan Canisius 2022, betul Iya. ya Pastor ya? Ya. Ini pembuatan buku yang terakhir ini dalam rangka apa Pastor kalau yang ini? Nah, kalau buku yang terakhir ini buku yang sangat praktis dan aktual karena berdasarkan pertanyaan dari para romo, termasuk Romo Warno bertanya lalu saya jawab. Tapi diulang-ulang terus pertanyaan itu. Juga dari OMK atau dari orang tua atau mereka yang punya masalah perkawinan lalu ditanya ke saya, ada 21 kasus, lalu saya jawab. Tapi lama-lama saya pikir, ini saya bukukan saja. Maka saya bukukan, lalu saya kirim ke Canisius, penerbit Canisius. Langsung diterbitkan oleh Canisius. Dan tahun lalu itu sudah cetakan kedua. Berarti bisa jadi sekarang sudah cetakan ketiga karena itu sangat laku. Karena saya sangat praktis, jadi kalau ada kasus perkawinan yang umum atau yang khusus langsung baca seperti apa kasusnya, bagaimana solusinya. Nah ini penting. Ini bagus juga kalau dimiliki oleh romo-romo Di paroki atau katekis SKK atau orang juga. SKK itu. Murah kok. Murah ya. Nah Bapak Ibu ini bedanya saya sama Romo. Kalau saya ditanyain suami terus, banyak nanya. Kalau Romo jadi tulisan kalau banyak tanyain. Bercanda Pastor. Iya. Oke, kita sekali lagi berikan tepuk tangan Pastor Postinus dulu. Pastor, ini sekalian saya mau balik mengenalkan audiens yang ada di sini. Jadi peserta kita hari ini mulai dari usia 13 tahun, betul ya? Ada yang 13 tahun di sini, saya. Ada, oke, sampai dengan usia dewasa di mana mungkin sebagai orang tua, juga ada yang sebagai pemerhati keluarga seperti dari SKK lingkungan, kemudian juga dari pemerhati lainnya yang memang ada bertugas di gereja. Jadi kita agak-agak santai, tapi tetap isinya banyak nih karena ada Pastor Postinus di sini bareng sama kita. Kemudian untuk topiknya sendiri Pastor,
Ini kita ngobrol hari ini tentang bagaimana sih pandangan gereja Katolik sendiri terhadap fenomena LGBT. Topik ini mungkin kenapa akhirnya kita bahas, mungkin kalau di rumah, mungkin juga dalam pertemanan, apalagi di gereja, mungkin ini topik yang hampir tidak dibahas. Ya. Mungkin beberapa orang ada yang enggan atau malu atau nanti dikira apa. Jadi untungnya kami punya Pastor Postinus hari ini bisa hadir, kita bisa ngobrol banyak dan bisa terwakili dengan ada beberapa pertanyaan nanti Pastor. Ya. Jadi mungkin juga tadi Pastor boleh diberikan kesempatan dari peserta yang mau langsung bertanya nantinya. Nah, Pastor, saya sempat baca. Jadi sebelum saya tahu tentang topik ini, Pastor Postinus Gulo ini cukup aktif di sosial media. Bahkan ada beberapa berita yang heboh, terus kebetulan tidak sengaja ditanggapin dan jadi rame Pastor ya. Nah ini salah satu juga yang berhubungan dengan talk show kita itu tentang berita di sosial media, bahkan di media massa yang mungkin online maupun offline juga. Di acara televisi juga beberapa itu bahwa sepertinya kita perlu membahas ini. Pertanyaan pertama saya, Pastor. Ya. Sebelum apa itu beritanya tadi. Dari tema kita dulu, Pastor. Di sini ada kata LGBT. Sebenarnya LGBT itu tadi sudah dibahas juga sama Pastor Warno. Apa itu LGBT sih, Pastor? Baik. Langsung nih. To the point langsung. Baik, Mbak Endah ya. Terima kasih pertanyaannya. Halo semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Ini terima kasih Romo Warno, Romo Edo dan Diakon Tony sudah bersama juga di sini. Lalu juga dengan teman-teman dan adik-adik yang terkasih dan orang tua. Nah, memang LGBT itu seperti yang sudah disebutkan tadi, apa tadi? Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Jadi dari sini saja kita sudah bisa menjelaskan. Jadi mereka ini adalah, ini ada beberapa jenis. Mereka yang hanya tertarik kepada sesama jenis. Betul ya? Yang disebut dengan homoseksual. Bisa disebut nama lain gay kalau laki-laki dengan laki-laki, atau lesbian kalau perempuan ke perempuan. Tapi ada biseksual. Apa biseksual? Bisa ACDC, tahu ACDC ya? Side A, side B. Jadi bisa ke laki-laki sekaligus bisa ke perempuan. Nah ini biseksual. Nah bisa bertindak ke laki-laki, bisa juga bertindak ke perempuan. Lalu transgender. Nah transgender ini orang-orang yang mengubah jenis kelaminnya. Ada ya? Jadi dilahirkan sebagai pria, tapi rohnya atau kecenderungannya ini perempuan. Lalu dia ganti jenis kelaminnya dan postur tubuhnya, wajahnya, rambutnya, pakaiannya semua seperti perempuan. Sebaliknya dia dilahirkan sebagai perempuan tapi nggak nyaman, dia lebih ke laki-laki, lalu dia ganti menjadi laki-laki. Nah itu bisa masuk dalam transgender. Itu ya, banyak istilah-istilah yang lain. Tapi menurut saya ciri-cirinya yang perlu kita tahu. Jadi kalau adik-adik atau orang tua atau kita yang mendampingi perlu sekali melihat ciri-ciri. Jadi bahwa apa itu LGBT itu ada ciri-ciri. Yang pertama itu ya, ciri-ciri ya, mereka lebih memperhatikan sesama jenis. Jadi kalau datang dalam sebuah acara lalu lebih langsung fokus kepada sesama jenis. Atau yang gampang kalau lihat foto. Kalau kita orang Sunda foto ya. Kalau lihat foto langsung yang dilihat adalah siapa yang sesama jenis yang menarik. Nah itu sudah tanda-tanda. Dan bukan hanya itu, mereka lebih nyaman berkumpul dengan sesama jenis. Maka itu yang disebut dengan ya sesama jenis atau berbeda jenis, panseksual. Jadi harus panseksual ya, PAN seksual, itu namanya panseksual.
mau ke laki-laki atau mau ke perempuan, yang penting saya nyaman, nyambung. Maka ini harus hati-hati. Saya mengurus kasus lebih dari 10, sudah suami dan istri, mereka meninggalkan pasangan masing-masing dan cari pasangan yang lebih nyaman. Nggak peduli laki-laki atau perempuan. Itu ya. Lalu yang kedua adalah memiliki fantasi, mimpi-mimpinya saja. Mimpi itu sesama jenis. Itu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah maka kalau adik-adik punya seperti begitu, oh saya jangan-jangan orientasinya ke sana. Maka perlu disadari. Ya, perlu disadari, nanti kita lihat. Lalu tatapan mata. Saya itu terlibat dalam formasi itu pendidikan para frater. Lalu kami juga didampingi bagaimana melihat itu. Saya sudah bisa menebak. Saya tahu ciri-ciri dari cara pandang, dari cara menyentuh, dari cara jalan, dari cara berbicara, itu saya tahu. Saya juga termasuk tim seleksi yang menerima frater. Maka kalau saya melihat itu, no. Ya, saya mengatakan tidak. Mengapa? Karena orientasinya itu akan mengganggu panggilan dan panggilan orang lain. Bayangkan kalau frater semuanya laki-laki, lalu ada yang kita terima yang suka laki-laki, dia senang dong. Kan? Senang ya? Itu ini ya. Dia gitu. Ini dia yang kutunggu-tunggu katanya kan? Bahaya boy, ya, bahaya. Lalu tontonan dan bacaan-bacaannya atau bahkan musik. Saya baru tahu. Jadi musik itu ada musik-musik tertentu yang rupanya itu musik LGBT. Dan ada banyak di YouTube ya. Nah maka orang tua perlu pintar ya, Bapak dan Ibu ya, perlu pintar tahu yang mana musik LGBT, mana musik yang tidak LGBT, mana bacaan yang LGBT, mana yang tidak. Lalu yang nyata, ini pengalaman, bukan hanya 1-2 kasus, di kamar tidur atau di buku, itu dia pasang foto siapa. Kalau lebih dominan, bahkan tidak ada satu foto lain jenis, harus diperhatikan. Apalagi kalau dia pasang foto di kamarnya itu sesama jenis, tapi setengah bugil misalnya. Itu kan pakai itu ya. Wah, atau kalau perempuan sama. Ya, atau di bukunya. Itu ya, di catatannya. Atau kalau lebih lagi di media sosial apa? Dia lebih dominan aktif. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Untuk sementara nanti saya akan beritahu jenis-jenis homoseksual atau LGBT, tapi nanti mungkin kalau ada pertanyaan. Siap. Itu saja dulu. Siap, terima kasih Pastor. Ya. Buat yang di sini kalau misalnya nanti mulai ada kayak mau tanya. Tadi sudah sempat diinfo juga sama Mbak Siska, ada form, ada linknya yang bisa untuk nanti langsung bertanya ya. Jadi bisa langsung disimpan, langsung dimasukin aja ke situ, nanti kita ada waktunya kita akan bacakan, betul ya Pastor ya? Betul. Pastor itu kan tadi ciri-cirinya nih. Kalau misalnya nih Pastor ya, kalau dilihat dari sini kan ada yang 13 tahun, ada yang usia dewasa mungkin sebagai orang tua. Menurut Pastor ini tepat nggak sih kalau acara talk show ini memang diadakan mulai dari pesertanya itu usia 13 tahun sampai dewasa. Menurut Pastor kenapa sih kok 13 tahun juga perlu kita undang dan kita ajak obrol tentang hal ini Pastor? Ya Mbak Endah dan teman-teman yang terkasih, ini perlu. Sangat perlu. Mengapa? Ini saya paparkan 3 jenis LGBT atau homoseksual itu ya. Karena nanti di situ kelihatan saya di usia berapa. Ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah bahasa Inggris ya, keren sebenarnya. Transitory homosexuality. Itu homoseksual sementara. Kalau saya sebut homoseksual berarti sudah termasuk lesbian ya. Karena yang suka sesama jenis. Itu yang sementara, jadi homoseksual sementara. Nah, mengapa sementara? Karena ini terjadi pengaruh lingkungan. Jadi bayangkan anak-anak remaja yang seperti usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, kalau dia berkumpul dengan teman-temannya yang kebetulan lebih dominan homoseksual, maka dia mencoba-coba. Jadi sebenarnya dia mencoba-coba. Atau
ya karena pengaruh narkoba. Nah ini, jadi pengaruh dari narkoba ini sangat luar biasa, atau pengaruh dari alkohol. Nah sekarang ada jenis-jenis permen yang juga mengandung narkoba, harus diwaspadai ya. Jadi harus diwaspadai oleh orang tua, anaknya itu mengonsumsi apa permennya, karena nanti bisa merusak otak dan kecenderungannya bisa diubah. Jadi kecenderungannya menjadi LGBT atau homoseksual. Maka adik-adik di sekolah ya harus memilih kelompok mana Anda bergabung. Jadi harus melihat, jangan sampai adik-adik terpapar seperti kata Romo Warno tadi, terpapar karena lingkungan. Yang paling kentara kalau seseorang di penjara, ya, di penjara lalu ketemu dengan yang punya kecenderungan itu, lalu dia menjadi korban. Karena penjara pasti penjara laki-laki dan Laki-laki penjara wanita. Dan ya wanita. Nah itu, jadi harus diwaspadai sungguh-sungguh. Tapi jangan di penjara kita ya. Ya teman-teman, kunjungi aja ya, kunjungi, doakan mereka. Jadi saya mau mengatakan sebenarnya ya, kalau seperti begini sudah terlihat sejak anak kecil itu ya, seperti remaja ini. Maka perlu diperhatikan orang tua, mestinya sudah tahu kecenderungan anak saya, dia bergabung dengan kelompok mana. Harusnya orang tua sudah tahu itu, ya. Perlu sekali ya. Jadi ini sementara ya, Pastor ya? Sementara. Nah, sementara itu. Tapi karena pengaruh. Karena pengaruh. Nah, kalau sementara ini kan bisa hilang. Bisa hilang. Tapi hilangnya itu kalau dia keluar dari kelompoknya itu. Ini gitu. pengaruh ini apakah termasuk kayak saya sebagai orang tua juga ya, Pastor ya, agak lumayan sering kali melihat ya, bahkan untuk film kartun Disney itu juga mulai, Pastor. Ya. Sesimpel kemarin terakhir itu kartunnya warna-warni ya, ya. Air dan api, apa ya namanya ya, lupa, apa itu judulnya, yang ceweknya itu api, cowoknya air tuh apa ya, apa, elemental ya, apa, ya. Bener ya. Nah itu, Pastor, jadi ada adegan di mana yang memang lupa ya, cewek-cewek, cowok-cowok ya, itu mereka datang ke satu peramal gitu. Nah itu mereka pasangan sejenis. Nah itu kan film kartun ya, Pastor ya, di mana juga usianya di sana juga usia anak-anak gitu. Ya. Nah ini apakah termasuk salah satu pengaruh yang tadi Pastor sebutkan, atau ini masuk di pengaruh di jenis yang lain, Pastor? Nah kalau yang tadi itu yang mengenai film kartun itu termasuk di jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu yang disebut dengan bahasa Inggris lagi ya, bahasa Inggris, tapi saya jelaskan nanti bahasa Indonesianya. Latent homosexuality ya, atau bahasa Indonesianya homoseksual laten ya. Nah homoseksual laten itu ini tersembunyi, jadi dia tidak mengungkapkan. Nah mungkin karena tontonan ya, ini masih pengaruh dari luar, atau karena bacaan-bacaan, itu juga sama seperti yang pertama tadi. Tetapi dia tidak mengungkapkan, jadi dia tidak menyentuh, dia tidak melakukan aktivitas seksual, tidak. Kalau yang pertama tadi dia melakukan, ya. Tapi kalau ini tidak, dia malu-malu saja. Tapi ada ciri-cirinya, ketahuan juga. Jadi dia itu hanya nyaman kepada yang sesama jenis, dominan sekali. Dia sama sekali tidak nyaman kalau berbeda jenis. Ya ini berarti orang tua dan kita, anak-anak, harus juga melihat ini, kecenderungan ini. Dan para romo juga. Kalau misalnya melihat OMK, kok aneh itu ya, kok rapat hanya laki-laki semua, itu ya, atau rapat hanya perempuan semua. Nah harus perlu dilihat, karena nanti punya pengaruh juga. Nah itu. Tapi ini bisa dua jenis. Kalau yang pertama tadi bisa sembuh, yang ini bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Tergantung bagaimana dominan di dalam diri seseorang. Kalau lebih dominan, sulit. Maka nanti bukan kalau menikah akan sulit sekali untuk mempertahankan perkawinan hanya kepada pasangannya. Maka tadi muncul meninggalkan pasangannya. Itu berarti dia sudah kena yang namanya latent homosexuality atau homoseksual laten. Nah ini yang harus diwaspadai. Nah itu Mbak Endah. Baik, Pastor.
Ini bahasanya agak campur-campur, tapi ini beruntung Pastor Gulo ini pakai bahasa Indonesia hari ini karena Pastor bisa 6 bahasa ya Pastor ya? Kurang lebih. 6 bahasa. Kurang lebih. Jadi Pastor pakai bahasa Indonesia dan ini karena peserta dari usia 13 sampai dengan dewasa, jadi mohon bahasanya disesuaikan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, gak apa-apa nanti tanya aja ya. Kemudian ini kan tadi kan ada yang pertama, terus kemudian ada yang kedua ini Pastor. Kemudian apakah ada yang ketiga, jenis yang ketiga? Ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sebenarnya ciri-cirinya lebih tampak. Nah, yang ketiga itu bahasa Inggris lagi ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris lagi. Asal jangan bahasa Italia atau bahasa Latin, Pastor. Bahasa Inggrisnya itu ada radical homosexual orientation ya. Orientasi homoseksual radikal. Radikal itu bahasa Latin. Memang bahasa Inggris ini ya, tapi dari bahasa Latin. Radix. Radix itu akar. Akar. Jadi homoseksual itu sudah berakar. Orang itu memang homoseksual tulen. Nah, kalau homoseksual tulen itu pasti sudah ada sejak kecil. Maka lihat, kalau misalnya sejak kecil itu sudah dia tidak suka, misalnya kalau dia laki-laki, dia tidak suka misalnya dengan perempuan. Ya, dia tidak suka. Lebih suka boneka misal. Atau sebaliknya, dia tidak suka, kalau dia perempuan tidak suka laki-laki. Nah, itu sudah bisa kelihatan itu sebenarnya. Orang tua mestinya kalau punya relasi yang baik dengan anak, harusnya sudah tahu. Tapi saya bisa memahami orang tua kadang-kadang kurang berkomunikasi dengan anaknya, atau mengabaikan berkomunikasi, atau mengabaikan untuk mengenal. Nah, ini mestinya kan tidak ya. Jadi harusnya mengenal anaknya dan kecenderungan anaknya. Karena itu sangat tampak di dalam diri anak. Ya. Dan bahkan sebenarnya anak itu, ya saya punya kasus beberapa, ketika ketemu pertama sekali pun, ini homoseksual yang tulen tadi. Saya bisa tahu. Usia berapa sih sebenarnya anak itu udah mulai bisa terlihat? Waktu ketemu saya itu usia 14. Oh, 14. Remaja berarti. Remaja. Lalu akhirnya saya mendekati saja anak itu. Lalu dia lebih nyaman ngobrol dengan saya. Lalu mengungkapkan, Pastor, saya tidak suka dengan perempuan. Atau saya punya kasus yang lain, perempuan. Itu kalau ini sudah mahasiswi. Awalnya ketika ketemu, saya sudah menebak. Karena ini lesbian tulen. Lesbian tulen. Langsung kelihatan dari cara dia berpakaian. Ya. Cara dia berpakaian langsung saya oke. Tapi dia juga langsung mengungkapkan, saya tidak suka dengan laki-laki, saya hanya suka dengan perempuan. Nah, ini berarti sungguh-sungguh orang itu homoseksual tulen. Nah, itu Mbak Indah. Oke. Pastor, agak sedikit pelan-pelan. Ya. Berarti kalau boleh diulang, yang pertama itu tadi homoseksual sementara. Sementara karena lingkungan. Karena lingkungan. Kemudian bisa berhenti. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah homoseksual yang tersembunyi, laten homoseksual ya. Tapi bisa berhenti, bisa tidak. Bisa berhenti, bisa tidak. Kemudian yang tapi karena pengaruh lingkungan juga yang kedua. Karena pengaruh lingkungan yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang memang radikal. Homoseksual radikal. Memang bawaan. Ya. Dan untuk ini harusnya dari kecil orang tua sudah bisa melihat tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Iya. Baik. Kalau dari kecil ditangani dengan baik, nah ini bisa pelan-pelan dia diarahkan orientasinya itu ke berbeda jenis. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di kampung, saya rasa pasti di kampung-kampung itu juga ada. Tapi karena di kampung itu lingkungannya tidak ada yang mendukung itu, maka ya orientasinya tetap ke berbeda jenis. Begitu ya, di kampung saya enggak ada. Ya enggak ada. Padahal kalau lihat ciri-ciri ada, ya ada ciri-cirinya. Tapi kan kenyataannya tidak. Apakah bisa punya anak? Bisa. Itu. Kalau dilihat dari Pastor sendiri kan juga aktif di sosial media, Pastor ya. Dan sosial media ini kita juga kalau bisa dilihat sebenarnya mulai cenderung seperti memperlihatkan bahwa sesama jenis ini suatu yang biasa. Itu kan cukup menjadi kekhawatiran juga kalau misal dari orang tua. Itu bagaimana sih Pastor, anak zaman sekarang kadang orang tua tuh waktunya terbatas untuk bisa kasih perhatian, akhirnya dikasih handphone. Ya.
nonton YouTube, nonton TikTok. Nah, dari melihat 3 hal ini, Pastor, hubungannya adalah bagaimana ya untuk mencegah itu supaya tidak terjadi yang pertama dan yang kedua, karena lingkungan, faktor lingkungan kan tadi Pastor itu. Ya. Saya rasa begini ya, kita sebagai orang Kristiani, kalau di rumah, lalu orang tua itu memposisikan diri sebagai guru kepada anak-anak di rumah, maka orang tua itu mestinya sudah memberitahu apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak berdasarkan kitab suci dulu, ya, sehingga anak itu punya pemahaman. Karena sekarang begini, Bapak dan Ibu dan adik-adik, saya prihatinnya karena anak itu punya pemahaman bukan dari rumah, tapi punya pemahaman dari media sosial. Nah, ini sebenarnya berbahaya juga. Mengapa? Karena media sosial itu menyediakan segala macam. Mau homoseksual disediakan, mau biseksual juga disediakan, mau yang berbeda jenis juga disediakan, yang normal. Yang normal, yang tidak normal semua disediakan. Nah, kalau dari rumah anak-anak itu sudah punya pemahaman yang baik, maka ketika mereka terlibat di dalam media sosial itu, mereka langsung bisa melihat mana yang seharusnya saya lakukan, mana yang seharusnya saya tidak lakukan. Media sosial kita itu luar biasa. Dan sekarang film-film, kemarin saya nonton film ini, Paradox. Paradox ini baru diputar, ya. Saya nontonnya di bioskop di samping Sarina itu. Kok bisa saya ke sana ya? Anak Sarina. Saya nonton. Teater ya. XX1 teater. Ya, XX1 ya, kalau pernah ke sana. Saya nonton ya, di situ rupanya juga ini beberapa adegan film itu ada LGBT-nya. Jadi lihat, film-film sekarang pun sudah menyisipkan LGBT dan ini berbahaya untuk kita karena bisa sekaligus mengakui hubungan semacam itu, sementara gereja Katolik kan tidak. Ya, jadi ya itu dia mulai seperti membiasakan seperti itu ya, Pastor ya. Ngomong-ngomong, ini Pastor nontonnya sama siapa ini ya kalau kayak gitu ya? Ya. Bercanda, Pastor. Pastor, ini lagi-lagi masih ada hubungannya dengan sosial media. Sosial media ini kadang kan nyari pembaca, nyari yang penting biar diklik nih. Istilah kata kalau anak zaman sekarang tuh clickbait. Siapa yang tahu clickbait? Ya. Jadi clickbait tuh kalimat atau gambar yang heboh, biar orang tuh membaca. Entah itu isinya benar mau enggak, yang penting biar orang baca. Ya. Nah, Pastor, saya pernah membaca di sosial media maupun juga di media massa bahwa tulisannya adalah Paus Fransiskus membuka peluang LGBT. Kemudian ada lagi Paus Fransiskus Katolik ini memberkati perkawinan LGBT. Kemudian juga ada lagi yang Paus Fransiskus kurang lebih sama lah bahasanya, yang bersumbernya itu terkesan bahwa memang itu kalimat dari Paus Fransiskus. Sebenarnya berita ini tuh seperti apa dan kenapa bisa muncul ada kalimat yang akhirnya diberitakan dengan kalimat yang berbeda-beda dari berbagai macam bahasa dan dari berbagai macam negara nih, Pastor. Sebenarnya seperti apa beritanya dan seperti apa sih sebenarnya ucapan atau tulisannya dari Paus Fransiskus ini sendiri yang akhirnya bisa beraneka macam itu beritanya, yang penting biar dibaca itu seperti itu. Bagaimana sebenarnya sih, Pastor? Ya, baik, Mbak Endah ya dan saudara-saudariku yang terkasih. Sebenarnya itu tidak benar. Jadi gereja Katolik ini digarisbawahi tidak benar menyetujui perkawinan sesama jenis atau LGBT. Tidak. Dan Paus juga tidak benar, padahal itu media nasional Indonesia pun ternyata itu salah. Jadi media nasional pun hati-hati begitu ya, Pastor ya? Baik, bagaimana, Pastor? Karena umumnya mereka itu menerjemahkan dari berita bahasa Inggris atau bahasa Italia. Maka kan pernah saya koreksi kalau tidak salah itu, tapi saya tidak sebut ya. Ada media nasional, sungguh-sungguh media nasional itu mereka pakai Google Translate. Karena di situ priest diterjemahkan menjadi pendeta. Lalu saya bilang, wah ini pasti Google Translate. Gitu ya. Lalu saya komentari, langsung dihapus. Tidak sampai
5 menit langsung Wah. dihapus ya. Karena biasanya saya rajin tuh baca itu ya. Lalu saya komentari, lalu langsung raib di media online mereka. Jadi tidak benar. Mengapa tidak benar? Paus Fransiskus dan juga Gereja Katolik tentu saja melandaskan ajaran berdasarkan kitab suci. Ya, lihat di sana itu ada kutipan kitab suci. Nanti bisa dibaca di rumah. Kalau lihat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sudah jelas Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan Perempuan. itu. Tidak wati dengan wati atau apa? Hah? Ya, wan-wan dengan wan-wan ya. Tidak gitu ya, tapi manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Lalu baca kitab Kejadian bab 19. Semua baca dari ayat 1 sampai ayat 29. Apa kira-kira isinya? Sodom dan Gomora. Jadi Sodom, dari kata Sodom ini ada istilah sodomi. Jadi kalau ada kasus homoseksual melakukan sodomi, nah ini dari kitab Kejadian bab 19 ayat 1 sampai 29. Di situ orang-orang Sodom dan Gomora ketika melihat laki-laki, ya ada 2 orang laki-laki, tapi sebenarnya laki-laki itu adalah malaikat. Lalu mereka langsung birahi, lalu mau memperkosanya. Ya, istilah ini ya, enggak apa-apa ya adik-adik ya. Jadi langsung ingin sekali memperkosanya. Maka muncullah istilah sodomi. Tetapi pada waktu itu Allah sangat marah kepada Sodom dan Gomora. Mereka orang-orang berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti baca ya, salah satunya ya, itu ada banyak. Roma bab 1 ayat 27. Di situ Rasul Paulus juga sudah menyatakan bahwa homoseksual itu merupakan tindakan yang menyesatkan ya, kesesatan. Coba lihat ya itu, kesesatan. Jadi tindakan homoseksual merupakan tindakan yang sesat. Nah, ini perlu sekali. Maka Paus kita menegaskan di dalam dokumen. Jadi ini yang heboh itu. Jadi ini ceritanya Mbak Endah ya dan teman-teman. Ceritanya begini ya. Ya, itu Silakan, ya. Pastor. Pada bulan Juli 2023 yang lalu, Tahun lalu berarti tahun ya, lalu, Pastor, ya? ya. Lalu ada 5 kardinal Baik. yang bertanya kepada Bapak Paus. Di pertanyaan nomor 2 berkaitan dengan homoseksual. Berarti pertanyaan ini tertulis, Pastor. Tertulis. Oke. Ditanya kurang lebih bagaimana pandangan Bapak Paus dan pandangan Gereja Katolik berkaitan dengan homoseksualitas. Ditanya begitu. Bagaimana juga pandangan Paus kepada beberapa orang yang mengatakan Gereja Katolik boleh menikahkan sesama jenis. Karena di Eropa ada kecenderungan begitu. Lalu ditanya oleh Bahkan negaranya sudah memperbolehkan karena ada negara-negara yang sudah memperbolehkan gitu ya, boleh. Pastor ya. Ini seperti Belanda, Prancis, beberapa negara bagian di Amerika. Kan kalau Amerika kan terdiri dari beberapa negara, lalu ada beberapa negara, lalu Jerman itu sudah memperbolehkan dan beberapa negara Eropa yang lain. Lalu ditanyakan kepada Bapak Paus, apa yang dikatakan oleh Bapak Paus? Jawabannya itu di berikut ya, di slide berikut. Ada di situ. Lagi itu ya. Berikut. Nah, ini berikut lagi. Nah, ini nomor 2 itu. Justru Bapak Paus mengatakan, ya, Gereja Katolik hanya mengatakan perkawinan itu hanya antara pria dan wanita. Dan perkawinan itu eksklusif. Eksklusif itu tidak terbuka kepada orang lain. Jadi hanya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan stabil serta terarah pada kelahiran anak. Kalau lesbian dengan lesbian tidak akan melahirkan, atau gay dengan gay tidak akan melahirkan. Kumaha? Ya, enggak ada. Kumaha Bandung lagi. ya keluar. Sunda ya. Besar Sunda ya. Inias biasa di Bandung, Pastor ya. Segimana?
Kalau perempuan dengan perempuan, yang ada adalah sel telur dengan sel telur. Kalau laki-laki, sperma dengan sperma, tidak akan melahirkan. Tapi teman-teman, mengapa? Kalau apa akibatnya? Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak punya anak, apa kira-kira yang terjadi? Hah? Populasi, oke, kalau populasi tidak dosa, tapi yang nanti jadi dosa, apa kira-kira? Jadi kalau misalnya pasangan gay, ya sama-sama gay, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan yang namanya bayi tabung. Teman-teman saya, semuanya, gitu. Teman-teman saya beritahu ya, bayi tabung ya, supaya nanti karena rupanya ada banyak orang Katolik. Saya praktekkan ya. Jadi bayi tabung itu begini. Bayi tabung itu diambil sperma, dikeluarkan dari tubuh laki-laki, sperma dibawa keluar. Pakai suntik atau masturbasi biasanya. Masturbasi sendiri sudah dosa. Ada di dalam katekismus gereja Katolik, saya hafal karena berulang-ulang saya ajarkan. Nanti bisa dibaca khusus nomor 2352 di dalam katekismus gereja Katolik. Masturbasi itu adalah dosa karena bertentangan dengan moral ya. Lalu dikeluarkan sperma itu. Lalu sel telur perempuan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dibuahkan di tabung. Jadi tabungnya itu ada di luar. Seperti baskom itu. Seperti baskom ya. Ditelurkan di situ. Itu kan ada ribuan sperma. Bahkan ada jutaan. Lalu dipertemukan di situ sudah jadi embrio. Kalau dalam gereja Katolik, ketika sel sperma dan sel telur bertemu, sudah ada kehidupan. Lalu oleh dokter melihat, oh, dari ratusan embrio ini ada yang tidak sehat, tapi sudah jadi manusia. Lalu apa yang terjadi? Ini dibunuh, dihancurkan. Di situ sudah termasuk aborsi. Tahu ya? Jadi itu dosanya. Jadi dosa sudah mengeluarkan sperma, mengeluarkan sel telur, itu juga dosa. Jadi berlapis-lapis dosanya. Oke, misalnya ini contoh. Oh, tinggal 4 embrio di tabung itu yang sehat. Lalu diambil embrio ini, dimasukkan lagi di rahim perempuan. Nah, kalau gay sama gay, bagaimana? Kumaha ya? Bagaimana? Ya. Berarti pinjam rahim perempuan, dosa lagi. Itu kan berarti tidak ada prinsip monogami tapi poligami. Lalu dimasukkan ke rahim perempuan. Apa yang terjadi? Oleh dokter melihat lagi, dipantau. Oh, ada satu embrio mengganggu embrio yang lain. Kalau tidak dihancurkan, mati semua. Maka dibunuh lagi ini. Berarti sudah termasuk aborsi lagi. Aborsi itu dalam hukum gereja dikatakan dosa yang sangat besar. Nah itu, jadi itu yang perlu diperhatikan. Bapak Paus mengatakan perkawinan hanya antara laki-laki dengan perempuan dan tidak berubah ini. Kata Paus mengatakan, mengapa? Karena Tuhanlah yang mengatakan itu. Dijelaskan di situ, Tuhan yang mengatakan itu, ya. Sangat tegas dan ini dipertahankan. Itu ya. Memang nanti ada berikutnya diulang-ulang terus. Nanti bisa dibaca juga ya, ada di situ. Lalu pernyataan dari Bapak Paus ini dimuat lagi di dalam dokumen Fiducia Supplicans di bawah. Karena ini, ini. Di dalam Fiducia Supplicans juga heboh. Tetapi tetap Bapak Paus mengatakan perkawinan hanya antara pria dan wanita. Lalu tidak boleh ya kita mengabulkan yang bukan perkawinan dianggap perkawinan. Jadi persekutuan homoseksual itu jangan diakui sebagai perkawinan. Tidak ya. Tapi ada tapinya. Kan homoseksual itu manusia. Ya kan? Mereka bukan binatang. Maka mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Kalau datang ke gereja juga harus diperlakukan sebagai manusia. Jadi kita jangan langsung menghakimi mereka, jangan juga justru ya melakukan diskriminasi kepada mereka, melukai mereka, jangan. Justru gereja perlu mendampingi mereka. Mengapa perlu mendampingi? Teman-teman pernah dengar kisah Zakheus? Pernah?
Zakheus. Yesus lewat, karena Yesus lewat ya, banyak orang, Yesus lewat. Ya, Zakheus ini pendek, lebih pendek dari saya. Lalu dia lihat, nggak kelihatan Yesus itu kan? Apa yang terjadi? Dia naik di atas pohon. Oh, itu Yesus itu kan begitu? Yesusnya lihat ke atas. Hai, Zakheus, Zakheus, hari ini juga saya mau ke rumahmu. Hah? Mau ke rumah saya Tuhan? Iya, saya mau ke rumahmu. Zakheus itu orang berdosa. Mengapa? Karena dia pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Ya, kepala pemungut cukai. Pada saat bertemu dengan Yesus, dia mengatakan, Tuhan, pada hari ini saya mengembalikan semua yang sudah saya ambil dari banyak orang. Dan saya berhenti sebagai pemungut cukai. Justru dalam pertemuan ada pertobatan, ada perubahan. Jadi itu yang seharusnya ada di dalam diri kita juga, bertemu dengan mereka. Itu. Berarti itu tadi masuk yang misalnya nih Pastor ya, berarti kan ada orang yang tadi golongan yang ketiga memang bawaan. Berarti kan manusia kan tidak bisa memilih ya Pastor ya. Dia lahir seperti apa, misalnya mungkin ada yang mohon maaf mungkin ada yang tangannya mungkin kurang satu, mungkin juga tadi ada yang ternyata masuk ke golongan ketiga. Itu tadi yang bagaimana tadi Pastor katakan bagaimana gereja itu mengasihani mereka seperti itu ya Pastor ya. Ya. Baik. Kemudian dengan adanya pemberitaan seperti ini, Pastor, di Indonesia sendiri selain pastor dan mungkin juga seluruh pastor di Katolik di Indonesia ini melakukan apa, Pastor, terhadap pemberitaan yang dari media massa nasional nih yang ternyata tidak sesuai? Apa saja yang sudah pernah dilakukan, Pastor? Nah, memang begini ya, Mbak Endah dan teman-teman yang terkasih. Ketika keluar dokumen-dokumen ini, saya paling gercep, paling cepat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Supaya berarti tadinya bahasa Italia. Bahasa Italia atau bahasa Inggris ya. Nah, biasanya karena dokumen ini ditulis dalam bahasa Italia, saya menerjemahkan dari bahasa Italia ke bahasa Indonesia. Jadi seperti pernyataan Bapak Paus kepada 5 kardinal, saya menerjemahkan. Ya, saya terjemahkan langsung, dan bukan hanya saya terjemahkan, saya buat poin-poin. Maka pada waktu itu ada sekitar 14 poin apa isinya. Benar, itu saya sebarkan ke banyak orang, termasuk juga dalam grup kami para imam. Karena ada juga beberapa romo, tidak banyak, yang belum membaca dokumen itu juga percaya. Heboh gitu ya Pak? Heboh juga. Bahkan saya pernah nonton di YouTube, sayangnya itu adalah live YouTube itu. Saya langsung hadir juga, tapi saya komentari, tidak begitu. Dokumennya saya terjemahkan, tidak ada kata paus seperti begitu. Gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Begitu juga ketika fiducia supplicans keluar, saya langsung buat poin. Intinya apa? Saya langsung buat lalu saya sebarkan ke banyak orang, lalu itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dimuat di situs kalau tidak salah Mirifica, KWI ya, itu langsung. Tetapi tersebar ke banyak romo, supaya romo-romo juga bisa memberitahu kurang lebih dari dokumen yang panjang ini apa isinya. Saya buat juga sekitar 12 poin, jadi tidak panjang-panjang. Apa isinya, nomor ini, saya langsung. Itu, jadi saya langsung membaca dari bahasa Italia, saya sebarkan. Itu yang saya lakukan. Berarti maksudnya ini sebagai panduan, siapa tahu memang ada umat-umat di paroki yang tiba-tiba tok Romo Warno, ini gimana? Beritanya kok begini gitu ya Romo ya? Pernah Romo ada yang nanya begitu waktu ada berita ini? Ada Romo ya? Mungkin diakon juga ada yang pernah di WA, oh banyak. WA-nya apa aja nih diakon nih? Jadi seperti itu ya, memang itu yang sudah dilakukan oleh gereja ya? Itu yang dilakukan oleh ya minimal saya dan juga para romo yang lain. Tapi begini juga, saya kan memaparkan di dalam kanal YouTube. Kalau saya itu ada 2 YouTube. Satu YouTube pribadi saya paparkan kira-kira poin-poin apa saja. Lalu juga di kanal YouTube Komsos Bandung, Keuskupan Bandung. Jadi saya hadir di sana, ada 2 playlist. Ada yang namanya Rumah Noni, lalu ada juga Bisik, Bincang Asik. Jadi kalau Anda bisanya mau ke kanal YouTube Komsos Keuskupan Bandung, silakan. Jangan lupa subscribe, klik dan subscribe. Sekalian. Oke Romo,
Itu tadi kan berarti paus itu menjawab pertanyaan atau keraguan-raguan dari kardinal. Ya. Apakah memang biasanya pertanyaan ini akhirnya kemudian disiarkan sampai akhirnya media massa bisa menulis atau seperti apa, Pastor? Ya begini, Mbak Endah ya. Memang kebiasaan di dalam gereja Katolik itu, uskup atau para romo atau para kardinal boleh mengajukan pertanyaan kepada paus ketika ada situasi yang dilematis. Jadi, lalu setelah dijawab oleh paus, lalu dibaca di Vatikan itu ada satu komisi atau dikasteri istilahnya. Dikasteri itu sama dengan komisi. Nanti setelah paus menjawab, lalu dikasteri ini membaca, oh cocok enggak? Mana aja nih gitu Ya, ya. yang mana aja ini sudah di- sesuai dengan kitab suci, sudah sesuai dengan hukum gereja. Karena dalam hukum gereja pun tidak ada yang namanya LGBT itu atau tidak diakui. Perkawinan hanya antara pria dan wanita. Itu ada dalam hukum gereja itu ya. Tadi pasti ditolak. Lah nanti ketika sudah dilihat oleh dikasteri untuk teks legislatif ya, legislasi, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Biasanya di dalam situs Vatikan. Nah, saya begini. Saya selalu lihat situs resmi dulu. Yang namanya Vatikan titik V ya. Titik va ya itu, atau juga Vatican News.va. Itu ada dalam bahasa Inggris, ada bahasa Italia, ada bahasa Jerman, bahasa Italia, bahasa Tionghoa, Mandarin ya. Ada banyak bahasa Jerman juga. Bisa dilihat di situ. Nah, baru saya lihat berita-berita lain. Tapi saya lihat yang pertama dulu. Biasanya begitu. Terima kasih, Pastor. Jadi itu mungkin di sini sempat ada yang shock juga, shock waktu baca beritanya. Jadi gimana ini kita waktu baca ini gimana ini loh? Apa iya gitu pasti ya. Nah, akhirnya bisa terjawab oleh Pastor Faustinus. Ada yang mungkin belum jelas, nanti bisa tulis pertanyaannya ya. Nanti kita akan bacakan juga. Jadi memang setiap ada pertanyaan, kemudian bisa diajukan ke paus menjawab, kemudian disiarkan di website tadi untuk bisa memang disiarkan kemana-mana. Tinggal itu dia, yang menerimanya itu ya bisa salah tafsir tadi itu ya Pastor ya. Sebenarnya begini, ketika paus mengatakan, ini yang disalah tafsirkan, belas kasihan itu kepada semua orang. Jadi kita harus mengasihi siapapun. Nah, ini ditangkap, oh berarti sudah mendukung. Nah, ini yang disayangkan. Jadi tidak membaca utuh, tetapi kan seperti tadi, clickbait itu tadi kan. Clickbait. Yang penting menarik dulu, kontroversial dulu. Padahal sebenarnya kalau utuh tidak demikian, gitu ya. Mungkin kalau nggak tahu ya benar atau enggak nih Pastor, koreksi kalau salah. Mungkin seperti waktu ada Maria Magdalena, kemudian semua orang itu mau lemparin batu, kemudian Yesus bilang silahkan. Ada beberapa orang pasti terkesannya, oh Yesus nih temenan sama orang berdosa. Terus tadi ada pemungut cukai juga, wah Yesus nih temenan. Nah jadi mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Oh paus memberikan kasih sayangnya kepada mereka, dikiranya oh mendukung seperti itu kira-kira. Mungkin karena bedanya adalah mungkin zaman sekarang itu orang mudah menulis, mudah berasumsi dan mudah menulis gitu ya Pastor ya. Jadi muncullah pemberitaan-pemberitaan seperti ini, terutama media massa ini butuh pembaca gitu ya Pastor ya. Benar. Baik Pastor. Sekarang begini Pastor, kalau misalnya nih, ini pertanyaan berikutnya adalah tadi masih ada hubungannya dengan yang mungkin nomor 1, 2 atau 3 tadi. Ini ada hubungannya pasti dengan orang tua. Menurut Pastor sendiri ya, bagaimana sih orang tua harus bersikap tadi, salah satunya dengan film, musik yang sangat dekat dengan anak-anak sekarang ini itu sebegitu seperti membiasakannya. Itu menurut Pastor kita harus bagaimana Pastor? Kalau sebagai orang tua dulu, baru nanti anak-anaknya. Nah, Mbak Endah dan teman-teman yang terkasih ya. Jadi sebagai orang tua, saya menawarkan pertama-tama begini. Perlu punya relasi yang baik dengan anak-anak. Perlu tahu bagaimana sifat mereka. Perlu tahu apa kecenderungan mereka. Perlu tahu, jangan mengabaikan lingkungan mana di sekolah itu
mereka sering berkumpul. Siapa saja. Karena nanti bisa punya pengaruh yang sangat luar biasa kepada mereka. Itu orang tua harus punya relasi seperti begitu. Jangan mengabaikan relasi dengan anak. Ya. Lalu berikutnya adalah kalau sudah mulai melihat hal yang aneh dengan anaknya, jangan langsung dihakimi. Jangan. Kamu langsung gitu Ya kamu atau langsung itu dikasih label ya, jangan. Mengapa? Nanti anak tidak akan terbuka. Oh, langsung tutup diri ya Pastor? Menutup diri. Langsung Ya, itu ya. lari gitu ya? Ya, Pastor, itu lari. Lalu nanti kalau dia lari berarti dia mencari yang lebih nyaman. Jadi orang tua mesti juga menjadi teman sekaligus bagi anak supaya anak itu bisa terbuka. Orang tua sebenarnya kalau sungguh-sungguh melihat ya, kalau anak sudah mulai puber, di masa menjelang puber itu kan secara genital atau secara alat kelamin dia mencoba-coba itu, lalu dia kaget sendiri, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Kan betul ya? Lalu badannya sudah mulai aneh-aneh kan? Ya. Anak kalau tidak tahu ya, berubah. Apalagi kalau mens pertama atau mimpi basah pertama. Ya. Maka orang tua juga harus menjaga handphone. Saya sedih, Bapak dan Ibu. Saya pernah tanya kepada anak SD. Berarti anak SD itu kelas 5 usia berapa? 11. 11 ya, 11. Lalu saya tanya pada waktu itu, sudah 11. nonton film 10, 11. Ya, 10 ya. Sudah nonton film porno? Sudah. Semua sudah. Saya bilang dari mana? Dari HP papa mama. Ketinggalan di rumah. Lalu mereka lihat HP papa mama. Wah, papa-mamanya. Ya. Jadi juga kita harus hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kejahatan itu juga rupanya dari rumah dan Ya, itu dari rumah orang tua. Berarti nggak apa ya? Tidak mengontrol Iya, lah. tidak mengkontrol Tidak ya. mengontrol diri. Nah itu yang kadang-kadang terjadi. Maka orang tua juga harus sungguh-sungguh menjadi guru atau rasul bagi anak-anak. Tapi sekali lagi harus bisa melihat kecenderungan-kecenderungan dari anaknya. Seperti tadi yang sudah saya paparkan, foto-foto yang dikoleksi oleh anaknya, foto siapa yang ada di kamar, atau dia ngobrol dengan siapa saja. Karena ada orang, kalau ada anak kecil, kalau dia punya teman sesama jenis, rame, lebih bahagia dia. Kalau ada laki-laki, sedih dia. Perempuan, sedih dia karena berlainan jenis. Nah, berarti harus dilihat oleh orang tua. Oh, ini ada kecenderungan ke sana ini. Gimana ini? Itu ya. Orang tua membantu supaya punya teman dengan lawan jenis. Bisa juga begitu. Nah, itu. Baik, Pastor. Sekarang kalau dari anak-anak sendiri, kalau bisa dikatakan di sini kan usia 13 itu berarti gen SMP. apa? Alpha. Alpha itu beda lagi sama gen Z, Ya, Pastor. ya, betul. Gimana Pastor melihat nih dengan ada gen Alpha, bahkan bahasanya aja udah beda nih, sampai Ya. Gen Z aja udah beda nih Pastor Ya. nih. Ini dari sosial media mereka mungkin bisa dibilang ya Gen Alpha, Gen Z ini mereka lebih dekat dengan sosial media mungkin ketimbang orang tuanya sendiri gitu. Ya. Mungkin sama orang tua tuh, apa sih Pah, Mah gitu. Kayaknya lebih nyaman tuh cari tahu. Saya aja tahu dari anak magang saya aja, Mbak kalau mau tahu apapun lihatnya di TikTok gitu ya. Mau cari makanan ini apa? Cari aja Mbak di TikTok pasti TikTok, ada jawabannya gitu. Nah itu bagaimana ya supaya dari sisi anak sendiri juga kadang orang tua itu ya Pastor ya kan beda generasi. Mungkin karena beda generasi itu juga ada yang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang generasinya berbeda sekali gitu. Mulai dari boomer, bawahnya lagi kan ada milenial, bawahnya milenial ada gen Z ya, bawahnya gen Z Alpha ini kan berarti kan jauh banget gitu loh Pastor dari cara komunikasinya, bahkan teknologi yang dipegang aja juga sudah berbeda. Yang menurut anak gen Alpha, gen Z ini biasa kok, normal kok, kenapa kok orang tua aku marah banget ya, itu bagaimana ya Pastor, bahwa ini tuh memang ada media atau pihak tertentu yang membuat ini seperti terlihatan biasa. Bagaimana Pastor? Kalau dari sisi anak usia 13 tahun
kenapa harus mendengarkan ini dan kenapa harus mendengarkan orang tua? Seperti apa, Pastor? Nah, adik-adik yang usia 13 tahun siapa? Tepuk tangan, 13 tahun. Aku Oke. 12 setengah. 12 setengah. 14? 14? 15? Oke. 16? Nah, adik-adik yang saya sebut usia ini, coba memperhatikan saya. Sungguh-sungguh memperhatikan, saya membantu ya. Karena saya punya banyak pengalaman berkaitan dengan ini karena saya mendampingi anak-anak. Ya, anak-anak kecil yang seusia adik-adik. Nah, kecenderungan usia seperti adik-adik yang generasi alfa itu, cara berpikirnya itu seperti seluas HP. Begini. Maka nanti kalau disapa oleh gurunya, dia tidak lihat. Dia hanya dengar. Karena dia fokus saja begini. Karena sudah terbiasa ya. Terima Terima. gitu ya, Pastor, ya? Dia dengar memang, tapi dia tidak punya reaksi apa-apa. Dia tidak lihat. Bapak dan Ibu pernah punya pengalaman itu? Halo, disebutnya halo adik. Ya, ma, ya. Dia tapi tidak lihat. Yo, ada ya? Banyak ya. Lalu tidak tenang. Kalau di sekolah atau di gereja tidak tenang. Itu apa? Itu. Mengapa? Karena pengaruh dari ini. Kalau hilang ini harus lihat kan 5 menit lihat lagi. 5 menit lihat lagi. Jadi pasti di gereja itu tidak tenang. Misa tidak tenang. Ya, apalagi meditasi tidak tenang. Karena saya punya frater yang seusia 20 sebelum 20 Gen Z Gen Z berarti. sama. Nggak bisa meditasi seperti kami dulu. Nggak bisa. Hah? Oh, bisa ya. Oh, Ya. Frater masih Ya. Gen Z tuh. Ya itu. Seneng Romo jadi dimudain jadi Gen Z. Ya. Itu ya. Jadi itu sungguh-sungguh memperhatikan ini. Nah, maka harus ubah caranya. Sekarang lebih respect kepada orang, lebih respect kepada orang tua, lebih respect kepada guru-guru, lebih respect kepada siapapun. Harus jangan dikendalikan oleh handphone ini. Ya, cara berpikirnya hanya satu arah begini terus. Lalu seolah-olah media sosial itu adalah kenyataan. Padahal kan tidak. Ya itu ya yang terjadi ya. Ada kasus dibilang oleh gurunya, adik-adik, ini SMP, yang terkasih, tolong tunjukkan botol aqua yang paling bagus. Nanti silakan cari ya botol aqua. Kira-kira kalau zaman kami dulu botol aqua benar-benar dicari. Botol aqua di mana itu, di tong sampah atau di mana tuh? Ini enggak, ambil HP, Bu, ini. Nah, jadi botol aquanya sudah langsung di virtual. Padahal Karena kan nggak bilang ya, yang penting botol aqua. botol gitu ya, aqua Pastor, ya. itu ya. Oh sama Pastor, sekarang coba anak-anak sekarang coba kalau telepon gerakannya kayak gimana? Mungkin udah nggak ada yang begini Pastor begini. Oh, gitu. Atau gini langsung Ya, dia ya, itu ya. speakerphone. Ya. Iya, itu gerakannya udah beda. Itu ya. Kalau zaman dulu kan halo? Halo, ya. Kalau sekarang begini. halo? Ya, betul. Itu Pastor. Jadi itu adik-adik yang terkasih ya, harus sungguh-sungguh. Nah, orang tua bagaimana? Kalau orang tua melihat anaknya tidak melihat, tidak respect, jangan langsung bentak. Karena memang dunianya sudah berbeda. Buatlah bapak dan ibu menarik bagi anak-anak. Menarik bagi anak itu bagaimana? Punya relasi yang baik, punya cara mendidik yang baik kepada anak-anak. Sehingga anak itu respect kepada mamanya, respect kepada papanya. Kalau langsung dibentak seperti kehendak kita, anak itu tidak betah di rumah. Bapak dan ibu akan ditinggalkan. Maka lihat ada banyak kasus anak itu minggat dari rumah. Mengapa? Karena rumah bukan lagi rumah bagi dia, tetapi justru neraka bagi dia. Tidak nyambung antara anak dengan orang tua. Dan saya kan di Twitter ya, Twitter dan TikTok, saya sering itu baca, mama gue buat mental gue hancur. Nah, Mental terganggu health nih kena. ya, terganggu nih mental gue. Healing ini, healing. Ah itu kan healing ya. Mau healing nih, mau makan mental gue terganggu dengan papa mama di rumah. Nggak enak, ayo main, ayo healing, gitu ya, gitu. Baik Pastor. Mungkin masih banyak lagi pertanyaan sebenarnya Pastor. Ya.
Tapi ini kita coba buka, Pastor. Ya. Untuk peserta yang ada di sini nanti kita beri kesempatan. Jadi saya terus yang bertanya, nanti kita berikan kesempatan untuk peserta yang ada di sini. Ya. Tapi sebelumnya kita akan break dulu ya Mbak Siska ya. Kita break dulu sebentar ya. Kita pilih 2 dulu ya. Yang mana, Mas Mbak yang Siska? pertama dan adiknya yang cewek ya. Oke. Yang pertama nanti sebutkan namanya dan dari mana ya, silahkan. Perkenalkan, Berdiri ke sini juga boleh kalau mau. sebelumnya terima kasih kepada Romo Postinus karena telah memberikan materi tentang pandangan Gereja Katolik terhadap fenomena LGBT. Perkenalkan, nama saya Andre dari ASAK. Saya ingin bertanya tentang ciri-ciri LGBT Lingkungan tadi. mana? Lingkungan Cornelius 5. Cornelius 5. Oh, Ya. berarti dari sini ya daerah Pasar Kamis. Oke. Jatake sih. Ya. Saya ingin bertanya tentang ciri-ciri LGBT yang tadi. Itu kan agak bertentangan menurut prinsip saya sendiri. Dimana kalau ciri-ciri LGBT kita berkumpul dominan sesama jenis itu sudah menandakan ciri-ciri LGBT sendiri. Cuma kan kalau kita lihat lagi di kemasyarakatan Indonesia ini, kalau kita berkumpul lawan jenis misal kayak cowok dengan cewek, kau berkumpul sama cewek terus sih, kamu banci ya gitu ya. Itu kan tanda-tanda kayak bertentangan gitu. Katanya kalau sama jenis LGBT, tapi kalau sama orang lain kamu tomboy ya atau kamu banci ya gitu ya. Itu kan bertentangan sendiri gitu sama ciri-ciri sendiri ya. Paling itu sih. Sama pertanyaan kedua, gimana sih pandangan kita tuh menerima LGBT sendiri? Karena kita nggak bisa ngubah orang yang udah LGBT sendiri ya gitu ya. Itu semua udah balik diri sendiri. Kayak kita ngubah anak kecil lah yang udah bandel, kita nggak bisa ngubah gitu ya. Nah itu gimana sih kita bisa menerima mereka gitu loh. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih ya Andre tadi ya. Mau langsung dijawab, silakan Pastor. Baik, terima kasih. Andre ya? Andre. Ya, Mas Andre ya. Terima kasih pertanyaannya. Memang kita tidak boleh juga menjudge orang dengan hanya melihat ciri-ciri tadi. Mengapa? Karena ciri-ciri yang saya maksud hanya antara lain. Karena ada banyak ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri umum gitu ya Pastor. Ciri-ciri umum. Dan belum tentu juga mereka yang kelihatannya kemayu punya kecenderungan homoseksual. Belum tentu loh. Dan belum tentu juga mereka yang tomboy, bahkan umumnya tidak, juga lesbian. Belum tentu. Bahkan orang yang tidak kita pandang kelihatannya bukan lesbian, rupanya lesbian. Ya, mengapa? Karena ada ciri-ciri yang lebih khusus lagi. Ya, itu ya. Nah, yang ciri-ciri yang lebih khusus itu sebenarnya adalah dilihat oleh orang tua semestinya. Karena seperti apa dia di rumah. Dia sukanya di rumah seperti apa? Misalnya, kalau dia perempuan, ini contoh ya. Kalau dia perempuan, maka di rumahnya itu dia hanya mengoleksi berkaitan dengan perempuan, tapi nanti jenis perempuannya itu. Karena begini, baik yang normal maupun yang tidak normal, kita punya tipe. Saya sebagai Romo Postinus, saya laki-laki normal, saya punya tipe perempuan yang sangat saya sukai. Jadi kalau saya ketemu dengan perempuan tipe saya itu, saya pasti nyaman ngomong dan saya pasti kejar untuk ngomong. Karena saya senang. Ya kan? Mungkin dari bentuk badannya, mungkin dari bentuk rambutnya, mungkin dari cara dia berbicara. Kita senang ya? Kan ada ya? Begitu juga perempuan. Dia punya tipe laki-laki seperti apa. Maka orang tua perlu berbicara dengan anaknya. Supaya tahu tipe anaknya seperti apa. Nanti di rumah, lihat itu. Oh, anak saya itu perempuan, rupanya dia punya kecenderungan seperti begini karena foto-foto atau video-video yang dia koleksi, kok tipenya seperti ini ya semua. Misalnya, ini saya kasih contoh ya, perempuan yang suka sekali masak. Dia suka ya anak saya ini, semuanya itu koleksinya. Harus dilihat seperti apa. Jangan-jangan dia punya kecenderungan lesbian. Ini contoh. Mengapa? Karena tipe tadi kan. Jadi adik-adik juga perlu menyadari tipenya apa. Maka di seminari menengah atau di frateran kita mendampingi para frater Tony sudah punya tipe dia. Ya, jadi kalau ketemu dengan nona-nona yang setipe dengan dia, pasti dia paling ramah. Maka nanti Romo Warno lihat siapa nona-nona yang betah dia. Berarti itu tipenya ya, tipenya. Jadi itu yang sangat perlu. Lalu Ande begini, tadi Ande mengatakan
bagaimana cara kita untuk menghadapi atau mengakui atau menerima mereka yang LGBT? Karena mereka tidak bisa kita ubah. Dari tiga jenis tadi, ada yang bisa diubah. Karena LGBT yang dua tadi ya, yang sementara, itu sebenarnya karena pengaruh lingkungan atau pengaruh dari luar atau pengaruh pengalaman buruk masa lalunya. Itu sebenarnya bisa diubah. Itu ya. Maka harus dilihat sungguh-sungguh apakah ini faktor dari luar yang membuat orang itu ada kecenderungan LGBT atau bawaan. Kalau bawaan, maka dia tidak memilih sebenarnya. Tidak memilih sebagai LGBT, malah dia malu mungkin. Ya. Maka bagaimana cara kita? Jangan kita hakimi mereka, tetapi justru kita bersahabat dengan mereka supaya mereka berbicara kepada kita. Kalau berbicara mereka kepada kita, kita bisa mengarahkan mereka sehingga mereka tidak jatuh di dalam dosa. Maka lihat, itu bagus sekali ya Mbak Endah dan teman-teman dan Ande ya. Bagus sekali Gereja Katolik. Di beberapa keuskupan, paroki, bahkan di tingkat Vatikan itu punya orang-orang tertentu yang mendampingi mereka yang LGBT itu. Maka istilahnya adalah outreach conference atau outreach community, komunitas yang tak tersentuh. Jadi mereka Katolik itu mendampingi mereka supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena di dalam Katekismus Gereja Katolik, nanti dibaca ya. Ini dibaca teman-teman ya, baca ada di Google ya, di internet. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 2358. Katekismus Gereja Katolik nomor 2358. Apa yang disampaikan? Kita harus ya berbelas kasih, tidak memojokkan mereka, tidak negatif kepada mereka. Tetapi sekaligus di dalam nomor berikutnya 2359 Katekismus Gereja Katolik, hendaknya mereka yang punya kecenderungan homoseksual memiliki pengendalian diri, melaksanakan kehendak Allah, tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi itu yang perlu sekali. Jadi tolong dibaca ya, karena bisa diakses ya di internet ya. Saya sering akses biasanya ya. Ini ya Romo ya, Katekismus. Ya itu ya. 2359. Sebelumnya 2358. Itu Mas Ande. Terima kasih. Sudah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Oh, boleh sedikit. Oh, boleh. Ada tambahan lagi. sedikit. Mungkin yang tentang bawaan tadi, kalau bawaan itu berarti dari lahir atau gimana maksudnya ya? Kalau dari lahir berarti itu tuh merupakan suatu kehendak dia atau dari kehendak Tuhan sendiri, sehingga Tuhan tuh menghendaki dia langsung bawaan LGBT atau gimana ya? Ini maaf banget kalau bertentangan dengan ajaran agama, karena ini menurut saya juga kalau bawaan berarti kan suatu yang bukan dari pengaruh dari manapun gitu ya, bawaan itu. Itu artinya Tuhan sendiri yang menciptakan langsung bawaan. Nah, mungkin agak bertentangan dengan pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut saya apa memang kehendak Tuhan sendiri yang membawa dia untuk jadi LGBT gitu. Mungkin itu ilmu filsafat kali ya gitu. Terima kasih. Oke ya. Baik, saya membuat ilustrasi. Ilustrasi ini dengar baik-baik ilustrasinya. Begini ya. Kalau ada pohonnya, lalu pohon itu direkayasa. Kadang-kadang di stek, lalu digabung dengan yang lain. Tadinya mangga, lalu di stek, lalu direkayasa menjadi seperti rambutan. Atau digabung dengan bukan hanya 2 jenis, tetapi 3 jenis. Kan sebenarnya kan ada jenis yang lain yang setelah LGBT itu ya. Ada yang tidak karu-karuan itu. Orang ini kesana kesini kesana itu ya. Lalu akhirnya tumbuhan itu menjadi pohonnya adalah mangga, tapi buahnya adalah rambutan. Oke ya. Bisa jadi seperti itu di dalam kehidupan manusia. Maka adik-adikku yang terkasih, orang tua, lihatlah pengalaman atau apa yang dilakukan oleh kita. Coba bayangkan kalau masa pacaran sudah terbiasa merekayasa hormon,
Jadi kalau sudah terbiasa free sex, lalu memakai alat-alat kontrasepsi yang mengubah hormon, karena walaupun saya romo, saya harus tahu jenis-jenis kontrasepsi. Karena saya mendampingi keluarga. Ada beberapa kontrasepsi yang mengubah hormon. Hormon itu direkayasa. Kalau hormonnya direkayasa dalam waktu yang cukup lama, maka bisa jadi sel telur itu ada tapi tidak normal lagi seperti pohon tadi, tumbuhan tadi. Maka ketika jadi aneh-aneh, maka sebenarnya mereka yang LGBT itu memang sebenarnya diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, hanya itu saja. Tapi karena tadi perbuatan manusia, kromosomnya menjadi bertambah. Kalau lihat kan kromosomnya itu tambah. Semakin tambah kromosom X dan Y itu, lalu semakin aneh-aneh. Maka ini teman-teman yang terkasih, saya senang sekali dengan ini pelajaran ya. Pelajaran dengan orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi yang paling pintar di dunia? Tahu alasannya? Karena mereka menjaga kesucian diri, apalagi kalau suami dan istri sedang mengandung. Pendidikan anak bagi orang Yahudi sudah mulai ketika sudah di dalam kandungan. Maka orang Yahudi itu pintar-pintar. Mengapa? Dalam kandungan, apa yang mereka bahas? Hal-hal yang bagus. Mereka akan memutar musik yang berkualitas. Pembicaraan orang tua, pembicaraan yang baik. Kalau kita apa? Berantem, nagih utang. Apalagi? Iya kan? Pinjol. Itu kan pinjol, macam-macam. Pusing, ngomongin orang, macam-macam. Sementara ya itu kan musiknya, musik yang aneh-aneh. Kalau orang Yahudi tidak. Mereka menjaga sungguh-sungguh. Nah ini kan, jadi sebenarnya kalau kita mau melihat ini, LGBT ini, maka gereja sampai sekarang mengatakan ini bukan berasal dari Tuhan, ini adalah perbuatan kita, akibat dari perbuatan manusia. Maka kita harus bertobat. Kalau ada LGBT, jangan-jangan akulah yang menjadi penyebabnya. Harus kita lihat itu. Ya, jangan-jangan saya lukai orang sehingga dia tidak nyaman dengan sesama berlainan jenis. Dan ini yang perlu diperhatikan. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Kita beri tepuk tangan dulu jawabannya ya. Ini yang pertanyaan kedua tadi ya, dari Mbak yang ini ya. Silahkan Mbak berdiri, sebutin nama dan lingkungannya ya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Regina Dinda Larasati. Aku dari ASAK, dari lingkungan... Siapa? Sayang tadi namanya? Regina Dinda Larasati. Larasati. Ya. Dari lingkungan Fransiskus Asisi 1. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapi atau menanggapi jika di sekitar kita, misalnya teman kita, ada yang LGBT gitu. Karena selama ini kalau misalkan kita biarkan atau kita nggak peduli, itu malah dinormalisasikan. Jadi itu aja. Terima kasih Romo. Pertanyaannya sudah jelas, Pastor? Udah jelas. Silahkan Romo. Baik, Larasati ya. Bagaimana cara kita memperlakukan teman yang punya kecenderungan LGBT itu ya. Nah, teman-teman jangan membuli mereka. Dengan Anda membuli mereka, mereka akan meninggalkan Anda dan mencari tempat yang nyaman. Buatlah Anda menjadi teman bagi mereka, sehingga disitulah kesempatan Anda untuk memberikan arahan kepada mereka. Jadi kalau sudah nyaman mereka dengan Anda, lalu mulai satu persatu memberitahu kepada mereka, ini loh yang seharusnya Anda lakukan. Atau ayo seperti saya tertarik dengan lawan jenis. Atau nanti ke depan sungguh-sungguh ya membuka cara pandangnya supaya dia semakin normal. Karena seperti tadi, belum tentu bawaan. Belum tentu lahir dari dalam dirinya. Bisa jadi karena dari luar dia memiliki kecenderungan LGBT itu. Jadi itu caranya. Tentu saja bagaimana? Jangan paksakan. Karena ketika kita paksakan supaya dia seperti kita, dia akan pergi dari kita. Dan ingat, nah ini ingat ya, mereka yang memiliki kecenderungan LGBT itu, dari segi energi, mereka kelebihan energi, maka
kebanyakan mereka yang LGBT itu punya energi yang luar biasa, ya. Dan kalau mereka cemburunya juga luar biasa. Nggak normal cemburunya itu. Maka kan ada yang sampai memutilasi, membunuh orang. Karena memang secara emosional itu melebihi dari yang lain. Kurang stabil. Nah ini yang perlu sekali. Jadi kita sendiri yang harus bisa tampil kepada mereka dan bersahabat dengan mereka. Jangan membuli sekali lagi dengan mereka. Apalagi kita ejek-ejek gitu kan. Saya pernah dulu, saya berdosa ya dulu ya. Saya berdosa karena dulu waktu SMA, karena kami kan SMA di luar. Ada teman kami itu, laki-laki tapi cantik sekali. Itu ya, cantik sekali. Jadi kalau misalnya selesai dari sekolah itu, lalu kami ada eskul, ya, ekstra kulikuler, lalu dia pakai pakaian itu pas banget ya. Cara wajahnya, cara jalannya begitu, seperti perempuan. Ya, bagus sekali. Dan memang disengani oleh perempuan. Dia tidak bergabung dengan laki-laki. Kemungkinan orang ini sebenarnya tidak LGBT, hanya pembawaannya yang LGBT. Tapi dibully dia. Karena dibully ya tidak nyaman dengan laki-laki. Akhirnya dengan perempuan. Tadi itu adek ya, Larasati. Sudah cukup jelas, Mbak? Sudah menjawab, sudah cukup menjawab, Regina. Oke, sudah cukup menjawab. Orang tua. Ini sekarang sebelah sini ya, ada yang pengen banget nanya nih dari tadi nih. Satu lagi ya, kita yang dari bawah ya. Ya, ini orang tua. Mbak, nanti satu lagi dari orang tua ya, yang dipilih. Aku masih boleh? Oke. Selamat siang Romo, perkenalkan nama saya Ruth dari tim ASAK. Siapa namanya? Ruth. Oh, Ruth. Dari tim ASAK sama OMK juga. Saya mau nanya tadi kan Mbak Lingkungan mana? Lingkungan Filipus 3. Filipus 3. Tadi kan Mbak Regina nanya tentang gimana kita sebagai teman itu sikapnya harus bagaimana begitu ya. Lalu gimana ya malu banget. Gimana kalau misalnya kita sudah berusaha mau sebagai teman untuk membantu mengarahkan lalu mendoakan juga, tapi yang bersangkutan merasa dia sudah tahu kalau itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa berat, dan yang bersangkutan merasa ya sudah saya siap, bahkan mendapatkan statement ya sudah kalau dicoret dari kartu keluarga pun atau dihakimi orang lain pun saya sudah akan terima. Lalu saya mau bertanya bagaimana kita sebagai temannya itu harus bersikap, itu sih. Oke. Baik, tadi Ruth ya. Ruth, ini OMK. OMK juga, ASAK juga. Ya. Baik. Nah, barangkali kalau saya melihatnya begini. Kita yang normal atau yang biasa ini melihat bahwa aktivitas LGBT itu adalah dosa. Tapi ketika kita berhadapan dengan mereka yang LGBT itu, jangan langsung kita mengatakan itu dosa. Jangan itu dulu. Karena nanti dia akan menutup. Langsung ada tembok. Tapi bagaimana caranya supaya dia terbuka dulu, lalu kecenderungan itu seperti apa? Apakah nanti ini bawaan atau sebenarnya karena dari luar? Lalu kalau sungguh-sungguh bawaan, maka jangan hanya kita juga yang membantu dia. Libatkan yang lain. Kalau tidak salah di paroki ada komunitas yang mendampingi ya. Nah, bisa juga mengajak di komunitas di paroki. Atau bisa mengajak di tempat yang lebih nyaman. Karena sekarang itu berkembang ada psikologi berkaitan dengan ini, bagaimana memberikan konsultasi kepada mereka, konseling kepada mereka yang punya kecenderungan ini. Ya penting sekali ya, supaya mereka juga menyadari. Jadi jangan hanya kita saja, karena kita tidak punya ilmu untuk mendampingi mereka yang memiliki kecenderungan semacam itu. Maka libatkan orang lain yang bisa membantu. Bisa paroki, bisa suster, karena dalam pengalaman saya, kadang-kadang mereka lebih nyaman ke suster kalau perempuan. Tidak nyaman kalau ke pastor. Atau sebaliknya, nyaman ke pastor.
Begitu juga kalau laki-laki, ada yang nyaman dengan pastor tapi ada yang lebih nyaman ke suster atau ke komunitas gereja tertentu. Ya, komunitas gereja Katolik bukan yang lainnya. Komunitas gereja Katolik bisa juga membantu mereka. Tapi sekali lagi, marilah kita jangan membuli mereka, tapi justru bersahabat dengan mereka. Itu yang sangat penting. Karena pada pengalaman saya, awalnya mereka mengatakan saya LGBT kok, saya gay kok, atau saya lesbian Romo. Tapi lama-lama saya terus saja mendekati dia, mendekati lagi. Lama-lama dia mengatakan, oh ya Romo ya, saya harus mengendalikan diri ya. Jadi ada prosesnya, memang tidak serta-merta, ada proses. Jadi itu Ruth, ya, kalau kita bersahabat dengan mereka. Terima kasih. Jadi kalau nggak bisa sendiri, baiknya Libatkan orang lain. didampingi, ditemani ke cari yang orang yang ahli begitu Ya, ya, ahli, Pastor ya. ya. Gitu. Ya. Menjawab, cukup menjawab. Oke. Oke. Satu lagi Mbak dari orang tua. Apakah dari orang tua ada? Ada Mbak. Oh Bapak, sebentar ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Saya Paulinus Situmorang dari lingkungan Markus 5. Saya mau bertanya, Romo. Ada informasi dulu dari anak saya ketika saya suruh dia fitness. Jadi dia menceritakan, ayah di tempat itu banyak orang yang gay, badannya bagus dan juga gerakannya nggak kelihatan kewanita-wanitaan, tapi menyukai laki-laki. Nah, saya mau bertanya, apakah demikian juga? Nggak kelihatan seorang laki-laki yang kewanita-wanitaan dari gerakan, dari cara bicara, tapi mereka gay. Nah, mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas Pastor? Sudah jelas. Horas Amang. Aduh. Horas ya. Halakitai sian sibolga. Auma sian sibolga. Ya, keluar Bataknya ya. Tadi Sunda ya. Secara Batak. Baik, begini. Memang mereka yang punya pembawaan kemayu, kalau seandainya ada penolakan yang dominan dari lingkungan, dia terlibat LGBT yang terpengaruh dengan lingkungan tadi. Ya, karena tidak semua yang kemayu itu juga mereka yang gay, tidak semua memang. Tapi memang tergantung akhirnya lingkungan mana dia berada. Nah, di dalam tempat-tempat fitness itu memang ada banyak yang punya kelakuan yang menyimpang itu. Bahkan saya tahu beberapa tempat yang seperti itu justru mereka berkumpul di tempat fitness itu. Itu ya. Nah, memang nanti harus hati-hati. Ya, adik-adik remaja, di manakah tempat Anda melakukan fitness, harus menyeleksi. Itu ya. Bahkan di tempat pijat ya. Pijat refleksi itu ya, ada juga yang kecenderungannya ke sana. Maka harus diperhatikan. Intinya sebenarnya adalah harus kita melihat lingkungan saya, apa yang saya perbuat, dan anak-anak saya, di mana dia datang, di mana dia pergi, itu ya, siapa lingkungannya, siapa teman-temannya, dan apa aktivitasnya. Perlu tahu. Kalau tadi ada anak yang seperti itu, perlu disadarkan dia. Ya, Anda mencari tempat yang lain lebih baik supaya Anda tidak terpapar. Karena begini, ketika seseorang menjadi korban dari pelecehan seksual dari kaum homoseksual, mungkin awalnya anak itu normal, tapi luka batin itu dia akan mengubah dirinya sendiri, lalu nanti suatu saat dia menjadi pelaku. Maka lihat di Eropa atau di Amerika, pelaku-pelaku homoseksual itu dulu adalah korban. Nah, ini makanya kita hindari lingkungan itu supaya tidak menjadi korban. Itu Pak Situmorang. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak sudah menjawab ya. Sudah menjawab Pak. Sudah. Baik. Oke, tadi dari hasil pertanyaan yang kami kumpulkan dari QR Code, itu sudah cukup banyak pertanyaan ya. Nanti kami berjanji kami akan sampaikan juga ke Pastor dan mungkin akan kami jawab. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pastor Postinus, ada di layar.
yang bisa dipilih dari beberapa pertanyaan itu, karena yang awal-awal mungkin sudah terjawab ya, sama gitu ya dengan yang tadi. Boleh dipilih satu atau Iya, dua? boleh dipilih satu atau dua. Romo silahkan. Silakan Pastor. Apakah saya baca ya? Boleh, Nomor boleh. 1, apakah LGBT diperbolehkan dalam gereja Katolik dan apakah pandangan masyarakat tentang adanya hal ini? Tadi saya sudah menjelaskan, gereja Katolik tidak memperbolehkan aktivitas LGBT. Tidak mengakui juga LGBT sebagai perkawinan, tidak. Ya, tidak mengakui itu. Bahkan gereja meminta supaya mereka yang memiliki kecenderungan LGBT itu juga mengendalikan diri mereka. Tapi gereja Katolik juga meminta seperti tadi di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2358 meminta kita supaya tidak memojokkan mereka yang memiliki kecenderungan ini. Karena kalau bawaan itu bukan pilihan. Jadi mereka juga menderita sebenarnya karena ditolak oleh lingkungan. Nah, ini yang perlu sekali. Ya tentu saja kalau pandangan masyarakat di kita di Indonesia masih menolak itu. Tapi kalau di Eropa atau Amerika sudah menerima. Maka di Eropa, di Amerika, ketika ada yang bertanya, "What your sex?" Mereka tersinggung. "Don't ask me what my sex." Jangan tanya kepada saya apa jenis kelamin saya. Jadi seksi itu bukan seks ya, jenis kelamin. Jadi kalau ditanya what Lebih your ke sex, gender ya, gender berarti maksudnya itu gendernya, gender, lebih ke gender. ya, what your sex, apa jenis kelaminmu? Ada orang yang mengatakan jangan tanya itu, it is not your business, bukan urusanmu. Ya, jadi mereka tersinggung karena ada yang LGBT, gitu ya. Kalau di kita di sini masih ya menolak itu. Dan sebenarnya di Indonesia kita bersyukur karena sangat kuat budaya kita ya. Nah, budaya ini yang bisa menjadi kontrol bagi yang lain sebenarnya. Hanya memang ada budaya yang ekstrim, justru membuli mereka yang punya itu sehingga tersembunyi ya. Di Indonesia itu banyak sekali, tapi tersembunyi itu. Satu lagi Pastor Satu terakhir. Tadi sudah nomor 2 itu sudah. Nah ini nomor 3A. Apakah LGBT, homoseksual dan turunannya itu suatu penyakit kejiwaan? Lalu bagian B, kalau homoseksual adalah penyakit, apakah penyakit itu masih bisa disembuhkan? Nah, begini ya. Gereja Katolik mengatakannya sebagai penyelewengan. Mengapa penyelewengan? Karena dalam kitab suci kita meyakini Tuhan Allah menciptakan pria dan wanita. Jadi yang sesama jenis itu dianggap sebagai penyelewengan. Gereja Katolik netral. Mengapa netral? Tidak langsung mengatakan ini penyakit jiwa. Bahaya sekali loh kalau kita penyakit jiwa itu kan. Bahaya. Tetapi dari segi ilmu pengetahuan, beberapa tidak semua mengatakan bahwa ini adalah sebagai penyakit psikis, kejiwaan. Maka lihat di dalam hukum gereja, saya hafal kanonnya, kanon 1055 paragraf ketiga. Mereka yang memiliki masalah psikis sangat sulit mengemban kewajiban hakiki perkawinan. Apa kewajiban hakiki perkawinan? Salah satunya memelihara kehidupan perkawinan yang eksklusif hanya antara pasangannya. Ya, lalu juga hanya antara yang berbeda jenis, tidak yang sesama jenis. Itu. Sementara kalau homoseksual itu kan sebenarnya kan homoseksual itu kan gonta-ganti tuh. Tidak setia mereka biasanya dengan satu pasangan. Ya, umumnya begitu. Tidak enak ke sini ke sana. Tidak nyaman berantem lagi ke sini cari yang lain. Begitu terus-menerus. Jadi, ini kan masalah psikis. Kalau sudah masalah psikis, maka memang dalam gereja Katolik tidak akan bagus kesepakatannya, tidak penuh, maka tidak bisa menikah. Mengapa? Karena cacat kesepakatannya. Jadi itu berkaitan dengan ini. Itu jawaban saya. Terima kasih.
Terima kasih Pastor Postinus. Sebenarnya pasti masih banyak pertanyaan. Yang Banyak masuk di banget. Google Form juga banyak banget ya Mbak ya. Banyak, cukup Tapi banyak. Pastor Postinus baik hati. Jadi jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dan sampai sekarang juga Pastor di TikTok itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jawab. umat sebenarnya ya. Saya jawab. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke message ke DM-nya di Ya. TikTok maupun Instagram atau TikTok aja Pastor. TikTok, IG juga. Dan IG juga. Jadi bisa ditanyakan. Siapa Jadi tahu nanti bisa personally langsung- ya, personally secara bisa personal. langsung tanya kalau yang penasaran gitu ya ke Romo Postinus. TikToknya postinus.gulo.osc, untuk Instagramnya Postinus OSC. YouTube-nya Postinus Postinus Gulo Gulo OSC. Betul ya Pastor ya? Ya. Boleh di foto biar inget besok Ya, lagi di ya. foto kalau masih ada pertanyaan lainnya. Jadi mohon maaf karena waktu kita terbatas. Jadi hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa dijawab oleh Romo Postinus. Ya. Selanjutnya Mbak Siska, Oke. saya kembalikan ke MC. Ada closingan nih dari Romo Gulo mungkin Oh tentang ini merangkum semuanya merangkum Pastor. semuanya. Pesan untuk adik-adik dan juga Iya. ibu bapak di sini sebagai orang tua. Baik, terima kasih ya. Baik teman-teman yang terkasih, LGBT itu merupakan penyelewengan menurut gereja Katolik. Tetapi ada di antara mereka itu yang tidak bisa punya pilihan. Mereka sebenarnya juga tidak mau sebagai kaum LGBT. Maka kita sebagai orang Katolik dan juga ya siswa atau siswi atau mahasiswa atau mahasiswi harus menjadi teman bagi mereka supaya melalui ya pertemanan itu kita semakin punya kedekatan yang baik dengan mereka. Kalau punya kedekatan yang baik, maka bisa jadi di dalam kedekatan itu mereka akan berubah. Yesus yang adalah guru kita yang kita ikuti. Ketika ada orang berdosa, ada yang aneh-aneh, dia tidak meninggalkan. Justru dia mau bertemu dengan mereka. Dan kebanyakan selama Yesus berkarya di dunia, pertobatan itu terjadi justru dengan pertemuan dengan orang-orang berdosa. Zakheus bertobat karena bertemu dengan Yesus. Maria Magdalena bertobat karena bertemu dengan Yesus. Lalu orang-orang yang terkena penyakit, ada yang penyakit kusta. Kita tahu sendiri dalam kitab suci, penyakit kusta itu bukan hanya penyakit kulit, tetapi karena penyakit kutukan, mereka berdosa. Maka karena bertemu dengan Yesus, mereka juga bertobat, berubah. Jadi kita harus membangun relasi yang baik dengan mereka juga. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan terima kasih, beri tepuk tangan untuk Romo Postinus. Ya. Terima kasih sekali lagi Pastor Postinus sudah berkenan untuk memberikan materi ini kepada anak-anak dan juga keluarga di Paroki Karawaci ya. Sebagai ucapan terima kasih, kami mohon kesediaan Pak Surwarno untuk ke depan memberikan plakat dari paroki. Plakat. Silahkan Romo. Oke. Boleh agak ke tengah sedikit, Pastor? Boleh agak Hah? mundur Agak ke sedikit? tengah sedikit untuk difoto Pak Sur. Terima kasih Pastor. Tangannya. Ya. Kami juga ada kenang-kenangan dari Panitia HUT, Pak Bambang mungkin bisa menyampaikan juga. Terima kasih semua ya. Ya. Di situ aja Romo, nanti mau foto bersama Romo. Juga ada kenang-kenangan dari Kasih. UMKM Stasi yang diwakilkan Romo Edo. Boleh dibantu Romo Edo? UMKM Stasi untuk kenang-kenangan iya. Untuk Banyak sekali kenang-kenangan. disampaikan kepada Pastor Postinus. Kanan kiri. Satu-satu gitu ya Romo ya. Kasih, Silakan. kasih Pastor. Kasih, kasih. Ya. Juga ada kenang-kenangan dari kami tim panitia talk show diwakilkan oleh Diakon Tony, silahkan.
Pastor Eda tetap di atas, nanti akan foto bersama. Makasih Diakon ya. Makasih. Oke. Boleh kita foto bersama, Pastor? Silahkan. Foto bersama. Boleh foto bersama, mungkin Oh ikut. Iya. Tuh. plakatnya mungkin boleh dipegang untuk Oh, Yang warna biru, Pastor. ya yang warna biru saja. Silahkan tim Komsos. bagus ya.